Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Ramadhani dengan NIM 23109121200020 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bahayanya begadang bagi kesehatan diri. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Tubuh kita memerlukan waktu untuk beristirahat agar dapat kembali bugar dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Salah satu istirahat yang terbaik adalah tidur. Tidur adalah di mana kita memberikan istirahat yang cukup dan memberikan pengaruh besar bagi kesehatan tubuh kita, baik itu secara fisik maupun mental. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tidur juga menghasilkan hormon pertumbuhan bagi anak-anak dan remaja. Setiap orang memerlukan waktu tidur yang berbeda-beda, tergantung pada usia dan aktivitas sehari-harinya. Pada orang dewasa, umumnya waktu tidur yang cukup adalah 7-9 jam per hari. Sedangkan anak-anak perlu waktu dalam 10-13 jam setiap hari. Tetapi waktu-waktu tersebut seringkali tidak pernah diterapkan oleh masyarakat dan mereka malah sering menunda waktu tidur karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah karena banyaknya tugas dan kegiatan penting yang membuat mereka menjadi terjaga sepanjang malam dan hal itu menjadikan jam tidur mereka berantakan. Dengan alasan utama itulah muncul adanya suatu kebiasaan begadang hingga kebiasaan itu menjadi hal yang umum bagi masyarakat, terutama pada kalangan mahasiswa. Begadang sendiri adalah suatu kebiasaan seseorang terjaga sampai larut malam dan terkadang baru bisa tidur saat di pagi hari. Adapun dari beberapa masyarakat yang terpaksa melakukan begadang, seperti misalnya mahasiswa yang mengerjakan tugas begitu banyak dengan deadline waktu yang sangat singkat. Para karyawan pabrik yang melakukan kerja pada siang malam, dan para tenaga medis yang diwajibkan untuk selalu memantau pasien di rumah sakit atau puskesmas. Hal tersebutlah yang membuat beberapa masyarakat tidak bisa menghindari atau terpaksa melakukan aktivitas begadang. Namun ada beberapa masyarakat, terutama anak muda, yang melakukan aktivitas begadang untuk hal-hal yang tidak penting seperti bermain game, menonton film, bermain sosmed, atau hal yang lainnya. Begadang jika sudah menjadi kebiasaan bisa berbahaya bagi kesehatan psikis. Salah satunya adalah sulit berkonsentrasi. Contoh yang terjadi di masyarakat yaitu banyak kecelakaan kendaraan yang diakibatkan sulit berkonsentrasi dan mengantuk. Mengantuk adalah salah satu efek begadang yang paling umum terjadi. Setelah begadang, seseorang akan sering mengantuk dan merasa lelah. Namun tidak hanya itu, efek begadang yang dibiarkan berkepanjangan dapat mengakibatkan gangguan pada kondisi fisik dan mental. Apa sajakah itu? Yang pertama, yaitu dapat mengakibatkan obesitas. Kebiasaan sering begadang dapat meningkatkan resiko peningkatan berat badan karena pada saat begadang tubuh menjadi lebih cepat lapar sehingga pola makan itu sulit terjaga. Yang kedua, terjadinya penuaan dini. Saat begadang, seseorang akan menghasilkan lebih banyak hormon stres. Hormon ini dapat memecah dan merusak struktur kolagen pada kulit, yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit lebih kencang dan elastis. Akibat sering begadang, kulit dan wajah akan menjadi lebih kusam dan kering. Rusaknya kolagen di wajah pun bisa menyebabkan munculnya garis-garis halus atau kerutan di wajah,
flek dan bintik-bintik kehitaman di wajah, serta mata bengkak dan munculnya lingkaran hitam pada sekitar mata. Yang ketiga, bisa menyebabkan sering lupa. Ketika seseorang tidur, jaringan dan sel-sel saraf di otak akan mengalami proses perbaikan. Dengan terbentuknya jaringan otak yang sehat, fungsi otak akan senantiasa terjaga. Proses perbaikan jaringan otak juga penting untuk meningkatkan ingatan atau daya ingat, konsentrasi, atau kemampuan berpikir. Sebaliknya, saat seseorang sering begadang, sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan sulit untuk diperbaiki. Maka membuat fungsi otak terganggu sehingga akan lebih sering mengantuk, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi. Yang keempat, peningkatan resiko gangguan mental. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang akan lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan juga gangguan tidur berupa insomnia. Dalam jangka panjang, efek begadang tersebut bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas, seperti terjadinya resiko kanker, gagal jantung, diabetes, dan juga stroke. Terakhir adalah penurunan sistem imunitas. Kebiasaan begadang dapat menjadikan daya tahan tubuh melemah. Hal tersebut bisa membuat tubuh lebih rentan terkena infeksi bakteri. Dengan mengetahui beberapa efek negatif dari begadang tadi, ada baiknya kita mulai mengatur pola tidur yang cukup dan berkualitas untuk tubuh kita, agar tubuh kita senantiasa terjaga kesehatan dan kebugarannya. Seperti kata Pak Haji Rhoma Irama, jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Begadang boleh saja jika ada artinya. Demikian penjelasan dari saya tentang bahayanya begadang bagi kesehatan diri. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.